Pernah dengar pesan orang tua yang terdengar sepele, tapi ternyata adalah peringatan? Ada benda yang diwariskan bukan untuk dikenang, tapi untuk dijaga. Dalam cerita ini, sebuah kalung emas sederhana tidak membawa keberuntungan, melainkan kontrak lama yang menagih satu keluarga pelan-pelan. Ketika ibu meninggal, semua orang mengira kutukan ikut terkubur. Mereka salah. Karena warisan ini tidak mencari orang kaya, tidak mencari orang pintar, tapi mencari tubuh pengganti. Dan saat kalung itu berpindah tangan, kematian mulai mencatat nama. Ini bukan kisah tentang pesugihan biasa. Ini tentang warisan yang tidak boleh dijual, karena sejak awal yang dijual bukan emas, tapi masa depan. Selamat datang di Kisah Nyata Horor. Tidak ada yang aneh dengan kematian ibu. Setidaknya, itu yang diyakini keluarga kami pada awalnya. Ibu meninggal di usia 52 tahun. Sakit mendadak, jatuh di dapur saat sedang menjerang air. Dokter bilang serangan jantung. Tetangga bilang mungkin karena kelelahan. Semua terdengar masuk akal. Kecuali satu hal. Kalung emas yang selalu dipakai ibu tidak ikut dikuburkan. Kalung itu sederhana, rantai emas tua, sedikit kusam, dengan lionting kecil berbentuk bulat tanpa ukiran. Tidak berat, tidak mencolok, tapi ibu tidak pernah melepasnya, bahkan saat tidur. Apapun yang terjadi, kata ibu dulu, kalung ini jangan sampai dijual. Waktu itu aku menganggapnya pesan orang tua biasa. Kalimat penuh emosi yang lahir dari rasa sayang pada benda kenangan. Aku salah. Setelah ibu dimakamkan, kami bertiga berkumpul di ruang tengah rumah. Aku, adikku Rina, dan ayah. Suasana masih bau kemenyan. Masih ada suara pelayat yang lalu lalang di luar. Ayah mengeluarkan kotak kecil dari lemari kayu. Kotak perhiasan ibu. Di dalamnya hanya ada satu benda, kalung itu. Ayah ingin kamu yang simpan, kata ayah kepadaku. Kamu anak tertua. Rina sempat bercanda. Lumayan tuh mas, kalau kepepet bisa dijual. Ayah langsung menatapnya tajam. Jangan, katanya pelan. Ibu kalian paling tidak suka kalung itu dijual. Nada ayah bukan seperti menegur, lebih seperti takut. Aku tidak bertanya lebih jauh. Kami sedang berduka. Tidak ada yang ingin membuka pembicaraan aneh. Aku membawa pulang kalung itu ke rumah kontrakanku. Kumasukkan ke laci lemari. Tidak kupakai, tidak kupikirkan. Sampai uang mulai menipis. Sebulan setelah ibu meninggal, proyek tempatku bekerja dihentikan. Gaji tertunda, tabungan menipis. Istriku hamil 7 bulan. Aku membuka laci itu malam-malam. Menatap kalung emas ibu lama sekali. Cuma sementara, pikirku. Nanti kalau sudah ada uang, aku tebus lagi. Aku ke toko emas di pasar pagi. Pemiliknya menimbang, menggosok, lalu menyebut harga. Tidak mahal, tapi cukup untuk bertahan sebulan. Saat kalung itu berpindah tangan, dadaku terasa sesak. Seperti ada yang ditarik pelan dari dalam tubuhku. Aku mengabaikannya. 2 hari setelah kalung itu dijual, ayah meninggal. Ia ditemukan jatuh di kamar mandi. Kepala terbentur ember. Dokter bilang kecelakaan. Tapi ada yang janggal. Ayah tidak pernah mandi pagi. Dan malam sebelum meninggal, ia menelponku berkali-kali. Aku tidak mengangkat. Di ponselnya ada pesan suara terakhir yang tidak sempat terkirim. Kalung itu sudah kamu apa-apakan? Aku menggigil mendengarnya. Rina menangis histeris saat tahu kalung ibu dijual. Aku sudah bilang jangan, itu bukan perhiasan biasa, teriaknya. Aku marah, aku lelah, aku menyesal. Namun semuanya sudah terlambat. 3 malam setelah pemakaman ayah, aku terbangun karena suara gesekan logam. Seperti rantai ditarik pelan di lantai. Aku bangkit, lampu ruang tamu mati. Rumah sunyi.
Istriku tidur lelap. Suara itu berasal dari kamar. Saat aku membuka lemari, laci yang kosong kini terbuka. Di dalamnya tergeletak kalung ibu. Utuh, dingin, dan bau tanah basah. Aku menjerit. Istriku terbangun. Aku tidak bisa menjelaskan apapun. Besok paginya aku ke toko emas itu. Pemiliknya pucat saat melihatku. "Saya mau ambil lagi kalung yang kemarin," kataku. Ia menggeleng cepat. "Saya tidak pernah beli kalung dari Mas," katanya. Aku membentaknya, menyebutkan tanggal, harga, bahkan ciri-cirinya. Pemilik toko mulai gemetar. "Mas, kalung seperti itu sudah 3 kali kembali ke orang yang menjualnya. Saya tidak mau berurusan lagi. Silahkan pergi." Aku menemui Rina. Ia akhirnya bercerita. Ibu pernah mengaku kepadanya, jauh sebelum meninggal. Kalung itu bukan warisan, itu tanda perjanjian. Dulu saat ekonomi keluarga hancur, ibu dibantu seseorang. Bukan pinjaman, bukan amal. Ada syarat. Kalung itu tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan keluar darah, dan harus selalu berada di rumah pemiliknya. Jika dilanggar, yang diambil bukan harta, tapi keluarga. Aku menatap kalung itu di tanganku. Rasanya berat, jauh lebih berat dari emas. Di malam itu aku mendengar suara ibuku pertama kali. Bukan lewat mimpi, dari sudut kamar. "Kenapa kamu jual kontrak kita?" Lampu mati. Kalung itu terasa menghangat di leherku, padahal aku tidak pernah memakainya. Dan sejak malam itu, aku tahu satu hal. Warisan ini belum lunas. Sejak malam itu, aku tidak pernah benar-benar tidur. Kalung ibu tergantung di dinding kamar. Aku tidak berani menyentuhnya lagi. Setiap kali lampu dipadamkan, aku merasa ada sesuatu yang menatap dari balik kilau emas kusam itu. Istriku, Mira, mulai sering terbangun malam-malam. Ia tidak menjerit, tidak meronta. Ia hanya duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah kalung. "Mas," katanya suatu malam dengan suara parau, "ibu kamu sering berdiri di sini." Aku membeku. "Ibu berdiri di mana?" tanyaku. "Di dekat pintu," jawabnya pelan, sambil pegang perut aku. "Mira hamil 7 bulan. Kandungannya sehat," kata bidan. "Tapi sejak kalung itu kembali, perutnya sering terasa dingin, seperti ada tangan dari dalam yang menyentuh kulitnya." Malam-malam berikutnya, Mira mulai bermimpi hal yang sama. Seorang perempuan tua duduk di sudut kamar. Rambutnya panjang, basah, menutupi wajah. Di lehernya tergantung kalung yang sama. Perempuan itu tidak pernah bicara, hanya menunjuk ke perut Mira, lalu menarik kalungnya sendiri dan meletakkannya ke dalam perutnya. Setiap kali terbangun, Mira menangis tanpa suara. "Aku takut, Mas," katanya. "Bayinya kayak bukan cuma punya kita." Aku mencoba menjauhkan kalung itu. Kumasukkan ke kotak besi, kukunci, kutaruh di bagasi motor. Malamnya, motor itu jatuh sendiri di halaman. Kotak besi terbuka. Kalung itu kembali ke rumah. Dan sejak hari itu, keanehan mulai terasa nyata. Mira muntah bukan makanan, yang keluar air hitam bau tanah. Saat USG ulang, bidan terdiam lama menatap layar. "Ini bayinya sehat," katanya ragu. "Tapi detak jantungnya seperti ada 2. Aku dan Mira saling pandang. "Kembar tah?" tanyaku. Bidan menggeleng. "Bukan, lebih seperti ada denyut lain yang ikut." Rina datang sore itu. Wajahnya pucat. Ia membawa catatan lama ibu yang ditemukan di bawah lemari dapur rumah lama. Isinya bukan doa, bukan wirid, melainkan hitungan. Tanggal, nama, hubungan keluarga. Semua nama yang tercoret sudah meninggal. Ibu, ayah, dan berikutnya tertulis, perempuan yang mengandung. Tanganku gemetar. "Ibu pernah bilang," kata Lina dengan suara pecah,
Kalau tidak ada yang tersisa untuk dibayar, yang diambil adalah penerus. Malam itu hujan turun deras, listrik mati, rumah gelap total. Mira menjerit dari kamar mandi. Aku berlari, air menggenang di lantai. Mira terduduk lemas, memegangi perutnya. Ada yang bergerak, Mas, bukan bayi kita. Dari dalam perutnya, terlihat tonjolan seperti tangan kecil menekan kulit. Terlalu panjang, terlalu kaku. Kalung ibu yang tadinya tergantung di dinding, kini melilit leher Mira. Aku menariknya sekuat tenaga. Dan untuk pertama kalinya, aku mendengar suara itu berbicara jelas. Bukan suara ibu, lebih tua, lebih dalam. Yang dikandung itu pengganti. Lampu menyala mendadak. Mira pingsan di pelukanku. Kalung itu jatuh ke lantai bergetar pelan, seperti masih hidup. Pagi-pagi aku membawa Mira ke rumah sakit. Dokter bilang kontraksi dini, resiko tinggi. Di lorong rumah sakit, aku duduk sendirian sambil menggenggam kalung itu. Aku sadar satu hal yang membuatku mual. Perjanjian ini tidak mau berhenti. Ia hanya ingin diteruskan. Jika tidak ada yang dibayar, ia akan mengambil yang paling dekat. Anakku. Di malam itu, aku mengambil keputusan yang membuat tanganku dingin sendiri. Aku membuka ponsel, mencari toko emas lain, jauh dari kota. Jika kalung ini harus pergi, biarlah pergi sejauh mungkin. Aku tidak tahu bahwa setiap usaha menjualnya selalu dibayar satu nyawa. Aku belum sempat menjual kalung itu. Mira masih terbaring di ruang rawat. Infus menetes pelan. Perutnya yang besar terlihat tegang seolah menyimpan sesuatu yang tidak sabar keluar. Dokter bilang kontraksinya berhenti sementara. Tapi raut wajah mereka tidak menenangkan. "Pak," kata salah satu dokter, "kami sarankan Bapak sering bicara dengan bayinya. Kadang janin sensitif terhadap emosi." Aku mengangguk, meski tenggorokanku tercekat. Karena bayi itu sudah lebih dulu bicara. Malam pertama Mira dirawat, aku tertidur di kursi. Lampu kamar redup, monitor berdetak pelan. Aku terbangun karena suara berbisik. Pelan. Serak. Seperti suara anak kecil yang dipaksa bicara lewat air. "Mas." Aku menoleh. Mira tidur. Bibirnya tidak bergerak. Suara itu datang dari arah perutnya. "Mas, kenapa kamu mau buang aku?" Aku mundur satu langkah. Nafasku tercekat. Itu cuma halusinasi. Bisikku pada diri sendiri. Monitor detak jantung mendadak naik turun tak beraturan. Dan suara itu terdengar lagi. Kakek sama nenek bilang, aku harus tinggal. Sejak malam itu, setiap kali aku mendekat ke Mira, kepalaku dipenuhi potongan ingatan yang bukan punyaku. Aku melihat ibu duduk sendirian di kamar gelap, menekan kalung ke dadanya sambil menangis. Aku melihat ayah berdiri di halaman, berbicara dengan seseorang yang bayangannya lebih tinggi dari tubuhnya. Dan yang paling mengerikan, aku melihat diriku sendiri, menggendong bayi yang wajahnya tidak jelas. Hanya lubang gelap di tempat mata. Setiap penglihatan itu muncul, perut Mira bergerak pelan, seolah mengiyakan. Mira mulai jarang bicara. Tatapannya kosong. Tangannya sering mengelus perut sambil tersenyum tipis. "Dia baik, Mas," katanya suatu sore. Dia bilang, nanti kita nggak usah capek lagi. "Dia siapa?" tanyaku. Suaraku gemetar. Mira menoleh perlahan. "Yang nerusin." Aku ingin berteriak, tapi suaraku mati di tenggorokan. Perawat bilang Mira sering bicara sendiri tengah malam. Bukan meracau, tapi berdialog. Dan anehnya, ia selalu menyebut namaku. Malam ketiga, Rina datang ke rumah sakit. Wajahnya lebih pucat dari biasanya. Ia membawa satu catatan lagi dari rumah lama ibu. Bukan tulisan ibu. Tulisan asing. Tegas.
menekan. Jika penerus lahir, pemilik lama tidak lagi dibutuhkan. Aku menatap Rina. Penerus apa? Tanyaku. Rina menelan ludah. Ibu pernah bilang, yang masuk ke dalam kandungan itu bukan bayi baru, tapi pemilik lama yang kembali. Kata-kata itu menghantam kepalaku. Saat itulah, Mira tiba-tiba menjerit. Bukan karena sakit, karena tertawa. "Mas," katanya sambil menatap lurus ke mataku. "Kalau aku lahiran nanti, yang keluar bukan cuma anak kita." Lampu kamar berkedip. Di bawah selimut, aku melihat sesuatu menonjol di perut Mira. Bentuknya seperti wajah kecil menekan dari dalam. Bibirnya bergerak. Dan aku mendengar namaku disebut jelas. Pelan. Lengkap. Seperti orang yang sudah mengenalku sejak lama. Kalung ibu yang kusimpan di tas tiba-tiba terasa panas. Aku keluarkannya. Liontinnya berdenyut pelan. Seperti jantung. Di permukaannya, muncul bekas goresan halus. Mirip garis senyum. Dan di dalam kepalaku, terdengar suara yang sama. Kini lebih dekat. Kalau kamu gak mau jadi yang digantikan, serahkan yang kamu cintai. Aku jatuh terduduk. Aku sadar. Perjanjian ini bukan soal menjual atau menyimpan kalung. Ini tentang siapa yang rela kehilangan. Dan sejak malam itu, aku tahu janin itu sudah memilih namanya sendiri. Namaku. Ada hal yang baru kupahami setelah semuanya terlambat. Ibu bukan korban. Ibu adalah orang pertama yang menyerahkan diri. 3 hari setelah kejadian di rumah sakit, aku pulang ke rumah lama ibu. Rumah itu sudah lama terkunci. Sejak ayah meninggal, tidak ada satupun dari kami yang berani menginap di sana. Tapi malam itu, aku harus tahu. Rina ikut bersamaku. Ia tidak banyak bicara. Sepanjang perjalanan, tangannya gemetar memeluk tas kecil berisi catatan-catatan lama. Begitu pintu rumah dibuka, bau lembab bercampur kemenyan langsung menyergap. Seperti rumah itu tidak pernah benar-benar ditinggalkan. Jam dinding di ruang tengah berhenti di pukul 2.17. Jam itu berhenti sejak malam ibu pakai kalung itu pertama kali, kata Rina lirih. Di kamar ibu, kami menemukan papan lantai yang bisa diangkat. Di bawahnya, kain hitam, botol kecil berisi minyak keruh, dan buku tulis lusuh. Tulisan tangan ibu. Halaman pertama hanya 1 kalimat. Kalau aku tidak menulis ini, berarti aku sudah jadi milik mereka sepenuhnya. Tanganku bergetar saat membacanya. Catatan itu menceritakan semuanya. Bertahun-tahun lalu, ayah hampir kehilangan segalanya. Utang menumpuk, rumah hampir disita. Aku masih kecil, Rina masih sekolah dasar. Suatu malam, ibu diajak seorang perempuan tua yang sering lewat depan rumah. Tidak dikenal, tidak pernah bicara dengan warga lain. Perempuan itu membawa ibu ke sebuah rumah kosong di pinggir kota. Di dalamnya hanya ada lilin, tanah basah, dan sebuah kalung emas polos. Ritualnya sederhana, terlalu sederhana untuk sesuatu yang seharusnya ditakuti. Ibu hanya diminta meneteskan darah di liontin, menyebut nama lengkapnya, dan mengatakan kalimat ini. Aku menyerahkan yang lahir dariku jika aku tak lagi sanggup membayar. Ibu mengira maksudnya harta. Ia mengira yang lahir dariku adalah hasil usaha. Itulah kesalahan fatalnya. Kalung itu bukan jimat, bukan benda bertuah. Itu tanda kepemilikan. Dalam catatan terakhir, ibu menulis dengan tinta yang menipis. Setelah aku pakai kalung itu, aku sering merasa ada yang tinggal di dalam tubuhku. Bukan di perut, tapi di darah.
Sejak hari itu, usaha ayah lancar, masalah keuangan selesai, rumah tidak jadi disita. Tapi setiap malam, ibu mimpi buruk tentang anak yang tumbuh di tempat gelap menunggu dipanggil kembali. Ibu tidak pernah berniat menurunkan kontrak itu ke kami. Itulah sebabnya ia melarang keras kalung itu dijual. Karena selama kalung itu tetap melekat padanya, tagihan hanya jatuh ke satu orang, dirinya sendiri. Dan ibu membayarnya pelan-pelan, sakit-sakitan, kesepian, dan akhirnya kematian mendadak. Tapi kematian ibu tidak memutus kontrak. Karena ada satu kalimat yang ibu lewatkan dalam ritual itu. Ia tidak menyebutkan batas akhir. Di halaman terakhir buku, tulisan ibu berubah tidak rapi. Kalau aku mati, kalung itu akan mencari darah terdekat. Anak, menantu, atau yang sedang mengandung. Aku menutup buku itu dengan tangan bergetar. Semua potongan akhirnya menyatu. Kalung itu kembali ke rumah bukan karena kutukan, tapi karena pemilik lamanya sudah lunas. Sekarang, ia mencari yang baru. Saat kami hendak pergi, suara langkah terdengar dari dapur. Pelan, teratur, seperti orang yang sudah hafal rumah itu. Ada yang belum dibayar. Suara perempuan tua itu terdengar jelas, padahal tidak ada siapapun di sana. Lampu berkedip, dan dari saku jaketku, kalung itu terasa hangat, bukan panas, seperti senang. Aku sadar sesuatu yang membuat kakiku lemas. Ibu tidak pernah benar-benar bebas. Ia hanya mengulur waktu. Dan sekarang, waktu itu sudah habis. Aku membawa pulang satu hal dari rumah lama ibu malam itu. Keyakinan bahwa semuanya sudah terlambat. Bukan terlambat untuk menjual kalung, bukan terlambat untuk menghentikan ritual, tapi terlambat karena kontrak itu sudah menemukan tubuh pengganti. Dan tubuh itu adalah tubuh Mira. Mira dipulangkan dari rumah sakit 2 hari kemudian. Dokter bilang kondisinya stabil, meski kehamilannya tetap berisiko tinggi. Namun yang tidak mereka katakan, atau mungkin tidak berani, adalah bahwa tubuh Mira tidak lagi merespon seperti manusia normal. Kulit perutnya sering terasa dingin di pagi hari. Bukan dingin karena udara, tapi dingin seperti tanah yang lama tidak tersentuh matahari. Ia jarang lapar, jarang haus, namun berat badannya tidak turun. Perutnya justru semakin besar, tegang, dan keras. Seolah yang tumbuh di dalamnya bukan daging, tapi sesuatu yang mengisi ruang. Mira mulai melakukan hal-hal yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia duduk diam di lantai kamar, tepat di bawah tempat kalung ibu digantung. Berjam-jam, tanpa bergerak. Saat kutanya, ia hanya menjawab singkat. Dia bilang, di sini lebih dekat. Mira juga mulai menghindari cermin. Jika tanpa sengaja melihat pantulan tubuhnya sendiri, ia langsung menutup wajah dan menangis. Ada yang berdiri di belakang aku, katanya suatu malam. Kalau aku lihat lama-lama, dia makin jelas. Aku mulai tidur dengan lampu menyala. Bukan karena takut gelap, tapi karena gelap membuat Mira lebih tenang. Suatu sore, aku pulang kerja lebih cepat. Rumah sepi. Bau anyir samar tercium dari dapur. Di atas meja, sepiring nasi putih, tanpa lauk, tanpa sendok. Di sampingnya semangkuk kecil berisi air keruh kecoklatan. Mira berdiri di depan meja, menunduk. "Itu buat siapa?" tanyaku. "Bukan buat aku," jawabnya pelan. "Dia belum boleh makan daging." Aku menahan muntah. Di bawah meja, lantai basah oleh tetesan air bercampur tanah. Malamnya Mira kejang. Tubuhnya melengkung aneh. Dari mulutnya keluar suara nafas yang bukan nafasnya. Lebih berat, lebih dalam. Aku memanggil namanya berulang kali. Ia membuka mata. Tapi yang menatapku bukan Mira.
Tatapannya tenang, kosong, seperti rumah yang sudah siap ditinggali. "Jangan panggil dia," katanya dengan suara rendah. "Dia lagi istirahat." Aku menangis sambil menggenggam tangannya. "Ambil aku saja," pintaku. "Jangan dia." Senyum kecil muncul di wajah Mira. "Kalau kamu masuk, wadahnya rusak." Rina datang membawa seorang laki-laki tua. Bukan dukun terkenal, bukan pula ustaz. Warga memanggilnya orang yang mengerti batas. Ia tidak menyentuh Mira, tidak membaca doa. Ia hanya melihat lama sekali. Kontraknya aktif penuh, bukan kerasukan, bukan gangguan. "Lalu apa?" tanyaku. Ia menatap perut Mira. "Itu pengisian." Kalung ibu bukan lagi simbol. Ia sudah berpindah fungsi. Dari tanda kepemilikan menjadi kunci wadah. Kalau lahir, lanjutnya, yang keluar bukan anak, tapi pemilik lama yang pakai tubuh baru. Aku bertanya apakah kontrak bisa diputus. Orang tua itu menggeleng. Kontrak ini tidak pernah bisa dibatalkan. Hanya bisa dipindahkan. Dipindahkan ke siapa? Ia menatapku lama. Ke orang yang rela menggantikan wadah. Malam itu aku duduk sendirian di ruang tamu. Kalung ibu tergeletak di hadapanku. Aku akhirnya mengerti. Ibu tidak mati karena sakit. Ayah tidak mati karena kecelakaan. Mereka mati karena tubuh mereka sudah selesai dipakai. Dan sekarang, Mira sedang disiapkan untuk hal yang sama. Dari kamar, aku mendengar Mira bernyanyi pelan. Lagu lama yang sering ibu nyanyikan dulu. Suaranya bukan suaranya. Dan di akhir lagu itu, terdengar bisikan yang membuat darahku berhenti mengalir. Sebentar lagi, wadahnya matang. Aku tidak lagi bertanya apakah ini nyata. Aku hanya bertanya, siapa yang masih bisa ditukar? Orang tua yang dibawa Rina datang lagi malam itu. Ia duduk di lantai, menolak kursi, menolak minum. "Kalau mau memindahkan kontrak," katanya tanpa basa-basi, "harus ada yang mengambil alih wadah sebelum kelahiran." "Siapa?" tanyaku cepat. Ia menggeleng. "Bukan soal siapa," jawabnya, "tapi siapa yang mau." Kalimat itu terasa seperti palu. Darah pemilik lama harus bertemu darah pengganti. Lanjutnya, lewat kalung itu. Aku langsung tahu kemana arah pembicaraan ini. Rina mengajukan diri lebih dulu. "Aku adiknya," katanya, "masih satu darah." Orang tua itu menatapnya lama, lalu menggeleng. "Kontrak ini tidak mencari darah yang dekat," katanya. "Dia mencari darah yang siap dihuni." Aku menelan ludah. Orang hidup, lanjutnya, yang masih punya masa depan, itu yang paling mahal. Aku sadar sesuatu yang membuat kepalaku pening. Semakin besar kehilangan, semakin kuat penggantiannya. Di kamar, Mira menggaruk perutnya sampai kulitnya merah. "Mas, aku sempit," katanya sambil menangis. "Dia makin besar." Aku memeluknya, tapi tubuhnya kaku. Dari balik kulit perutnya, terlihat gerakan lambat seperti nafas. Bukan nafas bayi, lebih seperti sesuatu yang sedang menguji ruang. "Kalau aku mati," kata Mira tiba-tiba, "jangan biarkan dia lahir." Kalimat itu memutuskan sesuatu di dalam diriku. Aku kembali ke ruang tamu. Kalung ibuku genggam. "Aku," kataku, "ambil aku." Orang tua itu menghela nafas panjang. "Kamu memang tujuan akhirnya," katanya, "tapi bukan sekarang." "Kenapa?" "Karena kontrak ini tidak mengambil yang siap," jawabnya. "Ia mengambil yang paling dilindungi."
Aku tersadar. Yang paling dilindungi saat ini adalah anak yang belum lahir. Meski begitu, kami mencoba. Malam itu, lilin dinyalakan, kalung diletakkan di tengah. Aku mengiris telapak tanganku sendiri. Darah menetes ke lionting. Rina menangis. Mira tertidur atau dibuat tertidur. Aku mengucapkan kalimat yang sama seperti ibu dulu, dengan tambahan satu kalimat. Aku menyerahkan diriku, jangan ambil yang lain. Kalung itu bergetar, panasnya menyengat. Untuk sesaat, aku pikir berhasil. Lalu suara itu muncul, lebih dingin dari sebelumnya. Nilaimu belum cukup. Lampu padam serentak. Aku terlempar ke lantai, hidungku berdarah. Kalung itu terlepas dari genggamanku. Orang tua itu berteriak, "Berhenti! Kalau dipaksa, wadahnya rusak, dan yang keluar tidak bisa dikendalikan." Dari kamar, Mira menjerit. Bukan jeritan sakit, jeritan kehilangan ruang. Aku berlari. Perut Mira membesar lebih cepat dari sebelumnya. Kulitnya meregang, urat-urat hitam muncul seperti akar. Dan dari bibirnya keluar kalimat yang membuat lututku lemas. "Darahmu terlalu sedikit. Aku butuh kehidupan, bukan niat." Orang tua itu menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Masih ada satu cara," katanya lirih. "Tapi setelah ini, kamu tidak akan punya keluarga." "Apa?" "Putuskan garis. Kalau tidak ada penerus, kontrak ini akan mencari keluar sendiri." Aku mengerti maksudnya. Bukan membunuh Mira, bukan mengorbankan janin, tapi membiarkan semuanya lahir tanpa perlindungan, tanpa nama, tanpa pengakuan, tanpa ikatan keluarga. Itu satu-satunya hal yang tidak disukai kontrak ini. Karena kontrak ini hidup dari hubungan darah. Dan keputusan itu harus diambil sebelum kelahiran. Dari kamar, suara Mira terdengar lebih tenang. Terlalu tenang. Dan aku sadar, waktu untuk menawar sudah hampir habis. Kami tidak pergi ke rumah sakit, bukan karena tidak sempat, tapi karena kami tidak boleh. Kontraksi Mira datang tepat pukul 2.17, jam yang sama dengan jam dinding di rumah ibu, jam yang berhenti di malam pertama kalung itu dipakai. Tidak ada bidan, tidak ada ambulans, tidak ada doa keras. Orang tua itu hanya berkata satu hal sebelum pergi. Kalau anak ini dicatat sebagai milik siapapun, kontrak akan mengikat lebih kuat. Artinya jelas, kelahiran ini harus terjadi tanpa saksi resmi, tanpa nama, tanpa garis keluarga, tanpa negara. Begitu kontraksi dimulai, rumah kami berubah. Pintu depan tidak bisa dibuka. Jendela seperti menyempit. Sinyal ponsel hilang. Kalung ibu yang tergantung di ruang tengah jatuh sendiri ke lantai. Liontinya terbuka. Di dalamnya bukan kosong. Ada gumpalan hitam kecil, bergerak pelan seperti sedang bernapas. Mira menjerit dari kamar. Aku masuk. Mira melahirkan bukan seperti manusia. Ia tidak mengejan. Ia dibuka. Perutnya tidak sobek, tapi terbelah pelan, seperti tanah yang merekah setelah hujan lama. Tidak ada darah merah, yang keluar cairan gelap, lengket, berbau besi dan tanah basah. Mira menatapku sambil tersenyum, senyum yang bukan miliknya. "Jangan panggil dia anak," katanya pelan. "Panggil dia yang pulang." Yang keluar dari tubuh Mira bukan bayi. Bentuknya menyerupai bayi, tapi terlalu tenang. Kulitnya pucat keabu-abuan, matanya sudah terbuka. Dan saat ia menangis, yang keluar bukan suara tangis, melainkan tarikan napas panjang seperti orang tua yang baru bangun tidur. Kalung ibu bergerak sendiri, melilit tubuh makhluk itu.
pas sempurna, seperti memang ukurannya dibuat untuk itu. Makhluk itu menoleh ke arahku dan memanggil namaku, lengkap, tanpa salah satu huruf pun. Aku teringat kata-kata orang tua itu, putuskan garis. Dengan tangan gemetar, aku mengangkat makhluk itu. Beratnya tidak wajar. Maaf, bisikku, tidak ada yang boleh punya kamu. Aku meletakkannya di lantai. Tidak kuberi kain, tidak kupeluk, tidak kusebut sebagai anak. Aku tidak memberinya nama, dan aku tidak mengatakan satu pun kata pengakuan. Makhluk itu diam, matanya menatap kosong. Kalung di lehernya retak. Suara jeritan menggema, bukan dari makhluk itu, melainkan dari seluruh rumah. Dinding bergetar, lampu pecah, udara seperti ditarik keluar. Saat semuanya berhenti, rumah kembali sunyi. Di lantai kamar, tidak ada apa-apa. Tidak ada bayi, tidak ada darah, tidak ada kalung. Mira terbaring lemas, perutnya rata kembali. Ia hidup, tapi tatapannya kosong. Dia pergi, katanya lirih, karena tidak ada yang memanggilnya pulang. Kami tidak pernah melaporkan kelahiran itu. Tidak ada akta, tidak ada pemakaman, tidak ada cerita resmi. Namun setiap tanggal 2/17, Mira terbangun dan menatap sudut kamar. Ada yang berdiri di sana, katanya. Marah karena tidak diingat. Dan aku tahu, kontrak itu tidak selesai. Ia hanya kehilangan tempat tinggal. Dan sesuatu yang tidak punya rumah akan selalu mencari. Aku hidup. Itu saja satu-satunya hal baik yang bisa kukatakan setelah malam kelahiran itu. Hari-hari setelahnya berjalan aneh. Mira tidak lagi hamil, tidak sakit, tidak juga benar-benar pulih. Ia seperti rumah yang pintunya dibiarkan terbuka. Siapapun bisa lewat, tapi tidak ada yang tinggal. Kami pindah rumah, meninggalkan kota, meninggalkan rumah lama ibu. Kalung itu tidak pernah ditemukan lagi. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, tidak ada teror. Aku mulai percaya semuanya sudah selesai. 6 bulan berlalu. Usahaku kembali lancar tanpa sebab jelas. Masalah keuangan terurai satu persatu. Orang-orang bilang aku beruntung. Aku tidak merasa beruntung. Setiap kemudahan datang dengan rasa asing, seperti menggunakan barang yang bukan milikku. Dan di dalam hati kecilku, aku tahu satu hal. Kontrak itu belum mengambil apapun dariku. Malam itu Mira menatapku lama sekali. Mas, katanya pelan, kamu pernah mimpi ibu kamu berdiri di depan pintu? Aku terdiam. Aku sering lihat dia, lanjut Mira. Tapi sekarang, dia berdiri di belakang kamu. Aku tertawa kecil memaksa. Sudah selesai, kataku. Tidak ada apa-apa lagi. Mira menggeleng. Bukan selesai, katanya. Cuma ganti alamat. Aku menemukannya seminggu kemudian. Kalung ibu itu ada di dalam laci mejaku. Laci yang tidak pernah kubuka. Liontinnya tidak retak, tidak hangat, tidak berdenyut. Ia dingin. Dan untuk pertama kalinya, ia terasa pas di tanganku. Aku langsung mengerti. Kontrak itu tidak butuh wadah bayi, tidak butuh kelahiran. Ia hanya butuh satu hal yang belum ia dapatkan. Aku yang rela. Malam itu aku bermimpi. Aku berdiri di rumah lama ibu. Ibu duduk di kursi, lebih tenang dari yang kuingat. Kamu pikir dengan tidak memanggilnya, kamu menang? Tanya ibu. Aku menyelamatkan Mira, jawabku. Ibu tersenyum sedih. Kamu hanya menunda, katanya. Dan sekarang, kamu sudah cukup kosong untuk diisi. Aku terbangun dengan kalung itu sudah melingkar di leherku. Sejak malam itu, aku mulai berubah. Aku jarang tidur, jarang lapar,
Namun tubuhku kuat. Aku mulai memahami hal-hal yang tidak pernah kupelajari. Aku tahu kapan seseorang berbohong. Aku tahu kapan uang akan datang. Aku tahu kapan seseorang akan pergi. Mira memperhatikanku dengan takut. "Kamu bukan kamu lagi," katanya. Aku ingin menyangkal. Tapi di dalam cermin, aku melihat bayangan ibu berdiri tepat di belakangku, tersenyum. Setahun kemudian Mira meninggal. Bukan karena sakit, bukan kecelakaan. Ia hanya berhenti bangun. Dokter menyebutnya henti jantung saat tidur. Aku tahu yang sebenarnya. Kontrak itu menagih yang tersisa. Dan setelah itu, aku sendirian. Sekarang aku tinggal di rumah lama ibu. Jam dinding masih berhenti di pukul 2.17 malam. Kalung itu tergantung di leherku. Dan aku akhirnya mengerti kenapa ibu dulu tidak pernah melepasnya. Karena selama ia memakainya, yang lain masih aman. Dan kini, giliran aku menjaga. Jika suatu hari nanti kamu mendengar tentang seseorang yang hidupnya mendadak selalu lancar, tapi keluarganya perlahan menghilang, ingat satu hal. Itu bukan keberuntungan. Itu warisan yang akhirnya menemukan pemiliknya.